hadirat Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami rasakan begitu besar kasih-Mu buat kami Tuhan, sepanjang bulan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang sedang kami alami Tuhan, mau baik mau buruk, kami percaya Tuhan, semua yang mendatangkan kebaikan buat kami semua Tuhan. Kami percaya Engkau gak akan pernah ninggalin kami sebentar aja ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang setia ya Tuhan Yesus. Biar hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bersorak-sorai buat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Buat kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Ajaib segala perbuatan-Mu ya Tuhan. Engkau setia ya Tuhan. Engkau keselamatan kami Tuhan Yesus. Tiadalah seperti-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu selalu baru setiap pagi, setiap hari ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, untuk segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Buat pagi hari ini kalau boleh kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena kasih dan kebaikan-Mu aja ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa buat kehidupan kami Tuhan. Biar pagi hari ini kami mau bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak disembah dan dimuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu dengan ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dengan pengagungan kami ya Yesus. Oh Yesus. Hadirat
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Kami mau sembah-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan ketulusan di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kedamaian Tuhan, kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu,
kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu di tengah kami ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan menerima urapan yang baru daripada Engkau ya Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu ya Bapa. Begitu kerinduan kami ya Tuhan. Oh ya Rabba ya Rabba ya. Oh Rabba ya Rabba. Mari sembah Tuhan ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan Yesus. Kau baik ya Bapa ya Rabba ya Rabba. Curahkan kuasa-Mu di tengah kami ya Tuhan. Kami percaya ada mujizat yang baru terjadi di tempat ini ya Tuhan. Memulihkan setiap hidup kami ya Bapa. Oh ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Curahkanlah roh-Mu di tempat ini ya Tuhan. Penuhi setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Beri api-Mu Tuhan. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekali. Beri api-Mu ya Tuhan. Beri api, beri hujan ya Tuhan Yesus. Seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus ya Tuhan Yesus. Beri kuasa. Sama-sama katakan yang rindu. Beri api-Mu Tuhan. Beri api, beri hujan ya Tuhan Yesus. Seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu. Sekali lagi katakan. Beri api, beri hujan ya Tuhan Yesus. Urapi kami semua ya Tuhan. Berhembuslah roh-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekali. Kuasa-Mu Tuhan. Memberi kuasa urapan-Mu sekarang. Beri kuasa-Mu ya Bapa. Beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Benar Tuhan, urapan-Mu yang mengubah hidup kami. Kebenaran-kebenaran akan firman-Mu yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu memberi hikmat kepada kami Tuhan. Supaya kami boleh terus hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya urapan-Mu senantiasa menaungi kami Tuhan. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan,
hikmat-Mu akan terus turun dalam hidup kami. Dan bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya urapan Roh Kudus-Mu akan menaungi, memberikan, mencerahkan setiap pikiran kami, hati kami, telinga kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dan mau mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Kita katakan amin. Silakan duduk Bro and Sis. Hari-hari ini saya percaya bahwa Roh Kudus itu selalu ada ya dalam hidup kita ya. Siapa yang di sini merasa bahwa hidupnya itu kadang kurang apa ya? Kurang maksimal gitu. Kan Pastor Nathan selalu bilang hidup tuh harus maksimal. Kalau bisa 100 kenapa kasih 90 gitu ya. Kalau bisa 100 kenapa kasih 80. Mungkin ada dari saudara-saudara kita yang di sini berdoa tapi belum ada jawaban. Ya. Samalah hidup kita semua ini kan proses. Kadang kita berdoa tapi enggak ada jawabannya. Bangsa Israel aja berdoa terus sampai berapa puluh tahun baru akhirnya mereka bisa bebas. Ya. Tapi dalam proses lamanya itu apakah kita itu mengerti maksud Tuhan itu maksudnya bagaimana sih? Kenapa sih harus nunggunya lama? Kenapa kadang cepat, kadang lama? Mengenal kebenaran itu sebetulnya tidak mudah. Setuju enggak? Ya, mengenal kebenaran itu enggak mudah loh. Karena harus banyak hal yang harus kita lakukan. Judul hari ini saya akan beri judul minta dan cari. Kebanyakan dari kita udah tahu lah ayat ini ya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32. Dan kamu akan mengetahui apa? Kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan itu artinya bebas dari segalanya ya. Segala jajahan, segala tanggungan, segala beban, pokoknya merdeka lah. Tahu lah artinya orang merdeka nih, wah pokoknya lepas dari semuanya. Saya pengen cerita sedikit. Keluarga saya ini kan aslinya bukan orang Kristen ya, jadi kita semuanya masih sembayangan, masih terikat dengan tradisi-tradisi. Sebenarnya hal-hal yang mempengaruhi kita dari kebenaran ya, kebenaran di dalam firman Tuhan loh. Itu kadang dari latar belakang kita, karena kita dididik secara punya tradisi ya. Kedua punya kecenderungan, misalkan kecenderungannya tuh, wah keluarganya ini tuh kita dibesarkan dari keluarga yang mungkin tidak punya kasih sayang ayah, atau mungkin dari keluarga broken home. Terus kemudian ada sifat, ada watak, ada juga budaya. Ya, watak kita, sifat kita. Siapa yang masih ingat cerita tentang Yakub yang bergulat dengan Tuhan? Ya. Kita buka sedikit ya, Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Pada saat itu Yakub bergulat dengan Allah, ya, bergulat dengan Allah. Di situ dia sampai bergulat sedemikian rupa sampai pagi, sehingga Tuhan bilang, sudahlah, ini sudah pagi, kamu pulang aja. Tapi dia nggak mau, dia minta diberkati Tuhan dulu. Baru dia mau pulang, ya, baru dia mau selesai, ya. Jadi coba kita lihat sebentar ya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, ini dia sendirian, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Next. Terus ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, maksudnya
ia itu Yakub tidak dapat mengalahkannya Tuhan, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Kemudian, biarkanlah aku pergi, Yakub bilang, biarkan aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Aku pergi ini Tuhan ya. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kemudian, bertanyalah orang itu kepadanya. Tuhan tanya kepada Yakub, siapa namamu? Ada yang wondering enggak? Kenapa Tuhan kok tanya? Sebetulnya Tuhan tahu enggak namanya dia itu Yakub? Tahu? Ini interesting banget loh. Arti nama Yakub waktu itu saya sudah pernah jelaskan artinya apa? Ada yang masih ingat? Yakub itu artinya penipu. Kenapa penipu? Dari awal dia sudah menipu. Jadi waktu dia minta hak kesulungan kepada bapaknya, dia bilang itu siapa? Esau. Makanya bapaknya nanya, siapa kamu? Dia bilang Esau, ya kan? Menipu kan? Padahal itu Yakub. Kemudian Tuhan bertanya kepada dia, kan dia minta berkatnya Tuhan. Tuhan bertanya sama dia, siapa namamu? Sautnya Yakub. Berarti dia jujur apa enggak? Jujur ya kali ini ya. Terus nextnya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Artinya Tuhan tuh ngetes loh, ngetes Yakub. Siapa namamu? Dia bilang Yakub. Oh bener, kamu jujur. Makanya diganti sama Tuhan namanya menjadi Israel, yang artinya engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ini yang saya bilang kebenaran itu dipengaruhi oleh watak, ya. Kalau kita sukanya enggak jujur, kalau kita ini sukanya nipu orang, kalau kita ini sukanya egois, memperkaya diri, dan macam-macam lah. Tuhan itu tahu loh, Tuhan itu tahu. Makanya kita kadang enggak bisa 100% mengerti kebenaran karena ada hal-hal yang terselubung itu tuh, yang kita harus bongkar. Karena Tuhan waktu mau memberkati Yakub aja dia tanya dulu, namamu siapa? Supaya dia dibongkar dulu, oh dia ngaku nih, baru Tuhan mau memberkati. Pada dasarnya manusia itu sulit untuk berubah, betul? Saya ngaku kok, saya juga paling sulit untuk berubah kecuali nih ya, sudah sampai berapa kali orang ngomong terus, berapa kali pengertian itu masuk terus melalui firman Tuhan, baru kita mau bisa berubah. Itu pun berubahnya sedikit ya, tapi mendingan lah daripada tidak berubah sama sekali ya. Nah, Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Coba Lukas 11. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, ini yang saya bilang ya. Kebanyakan orang sudah tahu lah inilah, apalagi kalau orang yang sudah mepet, pengen butuh uang, pengen butuh berkat, pasti ngomongnya ini, yang didoakan ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terus, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya, itu ganti ikan. Terus, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Udah ya sampai sini ya. Jadi ayat ini mengatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nah, orang-orang Kristen ini biasanya minta pasti diberikan, cari pasti dikasih tahu, ketok pasti dibukakan pintu. Tapi enggak ngerti sebetulnya sebelumnya ini tuh kita harus mengerti kebenaran dulu baru kita bisa yang namanya cari terus mendapat, mengetok terus pintunya dibukakan, terus minta makanya kita akan diberikan. Tapi kan enggak semudah itu, enggak semudah itu. Seringkali kita minta sama Tuhan ya, saya memberikan
mengkategorikan 3 macam permintaan yang biasanya kita minta kepada Tuhan. 1, itu permintaan yang mengandung konsekuensi, kadang mengandung konsekuensi. Ini ada di Matius 20 ayat 20 sampai 22. Ya. Banyak orang berpikir tuh bahwa kalau kita minta itu pasti diberikan tanpa ada konsekuensinya. Matius 20 ayat 20 sampai 22. Sebetulnya Tuhan itu pengen loh memberkati kita, sangat pengen. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Tapi kadang kalau kita berdoa, kita minta, Tuhan berpikir, ini belum waktunya, kamu tuh minta ini gitu loh. Jadi dipending dulu lah gitu. Karena tahu, karena permintaan ini kalau Tuhan kabulkan akan mencederai atau akan menimbulkan pertengkaran atau akan menimbulkan sesuatu yang kamu tuh nggak siap untuk nanganinya gitu loh. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kemudian kata Yesus, apa yang kau kehendaki ini? Tuhan nanya ya, kamu mau apa sih? Terus jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Ya, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kiri. Terus, tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya. Terus dia jawabnya apa? Kami dapat loh. Masih ngomong, oh bisa, kami bisa. Padahal untuk Tuhan Yesus bilang, kamu tuh enggak ngerti kamu tuh minta apa gitu loh. Kamu tuh enggak ngerti ya, kamu tuh minta apa ya. Kamu bisa minum cawanku, maksudnya bisa melalui apa yang sudah aku lalui begitu. Berkorban di kayu salib dan segala macamnya, kok kamu bisa minta bahwa anakmu itu suruh sebelah kanan dan sebelah kirimu, kamu tuh enggak ngerti gitu loh, kamu tuh ngomong apa ya. Tuhan kan bilang begitu. Ini saya memberikan sedikit contoh ya. Kadang orang ini, ada beberapa orang yang kaya ya, artis tuh ada tuh, anaknya yang masih di bawah umur dibeliin mobil sport misalkan ya, dibeliin mobil sport. Sudah waktunya belum? Belum toh? Kalau di Indonesia ini mah gampang, SIM bisa diambil lah, SIM bisa dibayar gitu loh, mau umur berapa bisa dicetak aja. Tapi saat dia mengendarai mobil sport itu tiba-tiba ada kecelakaan, membunuh orang, maksudnya nabrak orang gitu kan. Itu apakah dia siap dengan mengabulkan permintaan anaknya itu gitu loh. Malah membawa celaka banyak orang kan. Oh enggak bisa, kita ini tidak bisa, kalau kita sebagai orang tua ya, enggak mungkin kalau anaknya minta, aku pengen pedang-pedangan mami, aku pengen pedang mami. Oh ya, aku beliin pedang-pedangan. Enggak, pedang yang beneran, yang samurai, apa kira-kira ditukoke gitu kan. Kan tidak mungkin. Karena itu membahayakan dia, sama seperti Tuhan juga sama. Kadang kita minta Tuhan, aku ini, mau itu, mau ini. Tapi Tuhan bilang, kamu ngerti enggak yang kamu minta ini apa? Itu ada konsekuensinya begitu loh. Ada konsekuensinya. Itu permintaan pertama ya. Permintaan yang mengandung konsekuensi. Contoh yang kedua, saya sering lihat itu warisan. Banyak orang tua yang meninggal, terus anaknya warisannya ribut aja. Ya, mau si A, si B, si C, anak-anaknya ribut, semuanya minta warisan. Atau kalau orang tuanya masih hidup aja, kadang udah ribut minta warisan. Apakah itu sudah waktunya gitu loh. Banyak sekarang kalau orang-orang yang, apalagi akhir-akhir ini, orang tuanya banyak yang kena COVID, mati, meninggal, terus anak-anaknya bingung, warisannya bagaimana nih? Orang tuanya belum dikubur aja udah ribut warisan. Itu permintaan yang punya konsekuensi. Jadi konsekuensinya itu kadang negatif begitu loh. Jadi susah Tuhan untuk mengabulkannya. Yang kedua, permintaan yang berhikmat dan permintaan yang tidak berhikmat. Kejadian 47 ayat 13 sampai 19. Di seluruh negeri itu
tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Kemudian setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami. Dia minta apa? Minta uang apa minta makanan? Makanan. Mengapa kami harus mati di depanmu? Dia bilang gitu ya, karena kelaparan. Sebab tidak ada lagi uang. Kemudian jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu. Lalu mereka, orang-orang Mesir itu membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda. Jadi kuda yang dikasih ke Yusuf diijoli makanan, ya kan? Ditukerin makanan. Kumpulan kambing, domba, lembu, sapi, keledai, disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternak pada tahun itu. Jadi semua ternaknya itu dikasih ke Yusuf, ditukerin gandum, ditukerin makanan. Kemudian setelah lewat tahun itu, setahun tadi yang ngomongnya ya, datanglah mereka kepadanya, datang lagi nih, orang Mesir datang lagi pada tahun yang kedua. Serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis, uangnya habis. Kumpulan ternak kami sudah menjadi milik tuanku, ternaknya sudah tidak ada lagi. Tidakkah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami? Sudah tidak duwe apa-apa, tidak punya makanan. Dia ngomong, ini loh ambil aja badan kami, suruh jadi slave, suruh jadi budak, dan tanah kami, tanahnya masih ada kan untuk tinggali. Kemudian, mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami. Nah ini belilah kami berarti jadikan aku nih budakmu. Kalau orang dulu ya sukanya dibeli, dijadikan budak ya, orang tuh diperjualbelikan. Terus dan tanah kami sebagai ganti makanan, makanan meneh, ya kan? Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun, betul? Tanahnya dan tubuhnya itu menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah kami benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Buat saya kasep, terlambat. Dia ngomong berikanlah benih. Awalnya dia minta makanan berapa kali? Makanan. Setelah dia tidak punya ternak, setelah dia tidak punya tanah, bahkan belilah kami ya, artinya ini aku jadi bangsa, budakmu gitu loh, jadi budak kamu nih, aku jadi menyerahkan diri jadi budak Mesir. Terus baru dia ngomong berikanlah benih. Buat saya, aduh ini orang terlambat, taunya terlambat gitu loh. Mestinya ya, kalau yang benar ya, yang berhikmat nih, permintaan kita yang berhikmat, apalagi kalau otaknya otak bisnis, enggak punya uang, enggak punya makanan, tapi masih punya ternak loh, masih punya ternak, masih punya tanah. Mestinya dia minta tuh sama Yusuf, Yusuf ternakku itu kasih ya makanan, bener enggak? Ternak itu kan bisa mengerjakan tanah. Kalau ternak enggak dikasih makan, kan enggak bisa mengerjakan tanah, tidak bisa, dia itu meminta permintaan yang tidak bisa dilipat gandakan, ngerti ya maksud saya ya? Jadi dia minta makanan yang bisa dimakan habis. Tidak ada pelipat gandaan dalam permintaannya dia itu. Baru terakhir dia ngomong, setelah dia tidak punya apapun, dia bilang, berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati. Lah tanahnya udah jadi miliknya Yusuf. Tanahnya mau dikasih benih lagi, mau dikasih tanaman lagi, tapi sudah enggak bisa lagi, tanahnya juga sudah menjadi tandus. Tapi terakhir dia baru sadar, kasihlah Yusuf benih supaya aku bisa menanam, ya kan? Banyak orang kita ini ya, seringkali itu
meminta sesuatu sama Tuhan karena hanya didorong hawa nafsu, didorong gengsi, bukan sesuatu yang kita pikir, Tuhan saya pengen makan nasi nih hari ini. Kenapa kok enggak bilang, Tuhan gimana caranya ya supaya aku ini bisa bisnis dan aku ini bisa makan gitu setiap sepanjang tahun tanpa ada masa-masa di mana aku ini enggak bisa makan. Mau cari makan susah, kenapa kita enggak berdoa seperti itu? Kenapa kita enggak berdoa, Tuhan saya ini misalkan ya pengen kopi, tapi berdoanya gini, Tuhan boleh enggak someday itu saya punya kafe. Jadi kafe itu bisa melipat gandakan yang kita inginkan. Jangan sampai kadang kita tuh memaksa diri sebegitu rupa ya, gengsi lah segala sesuatunya. Jadi kita tuh kadang meminta Tuhan permintaan yang habis lah istilahnya. Tuhan kalau boleh ya bulan ini kontraanku terbayarkan. Ya buat apa cuman bulan ini gitu loh, ya kan? Bulan depan gimana? Minta lagi. Bulan depan, Tuhan bulan ini lagi. Kenapa kita enggak minta Tuhan pekerjaan yang bisa membuat aku tuh lebih, supaya aku ini bisa mencukupi kebutuhanku, supaya aku ini bisa bayar kontrakan tanpa pinjem sana sini misalkan begitu ya. Ini contoh permintaan yang menurut saya sangat-sangat harus kita lakukan gitu loh. Kenapa Tuhan itu pengen kita semua punya pikiran seperti ini nih, minta sesuatu yang bisa dilipat gandakan gitu. Terus permintaan ketiga, ada 3 jenis permintaan ya. Permintaan jenis yang ketiga ini permintaan yang keren menurut saya. Permintaan master key ya. Jadi gini, kalau kita ke hotel misalkan jam 12 siang kita udah waktunya check out, kita masuk jam 12 lewat 1 menit ngetap pasti pintunya merah, nggak akan terbuka lagi. Nah kita pasti minta orang resepsionis untuk bukain kan. Nah dia punya master key yaitu 1 kartu yang bisa membuka semua semua kamar, betul? Itu namanya master key. Sama seperti permintaan kita ke Tuhan. Saya mengimajinasikan seperti itu. 2 Tawarikh 1 ayat 7 sampai 12. Master key itu artinya begini. Kalau kita minta 1 permintaan ini nih, Tuhan akan memberikan permintaan yang lain tanpa kita minta. Tanpa kita minta. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya. Apa? Tuhan bilang apa? Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Next. Berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Kemudian, maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab Engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Salomo ini sudah menjadi raja, tapi sepertinya dia enggak siap. Ya. Next. Berilah sekarang kepadaku apa? Siapa yang minta ini? Salomo. Salomo minta hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini. Jadi dia minta apa? Hikmat dan pengertian. Kemudian ayat yang ke-11. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta apa? Kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, ya pasti ada dong. Musuh-musuhnya Salomo kan pasti ada. Dan juga tidak meminta apa? Umur panjang. Tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. 12. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu, betul? Tuhan memberikan kepada Salomo. Selain itu, aku siapa? Tuhan memberikan kepadamu, kepada Salomo apa?
kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Keren banget. Jadi apa yang Salomo minta kepada Tuhan, hikmat dan apa? Pengertian. Cuman minta hikmat dan pengertian loh. Tuhan nambahin embel-embelnya banyak banget. Bahkan Tuhan bilang, tidak akan pernah ada raja sebelum engkau dan tidak akan pernah ada raja sesudah engkau yang diberkati Tuhan seperti Salomo. Ya. Menurut saya ini Salomo kayak menjadi bendaharanya Tuhan. Bendaharanya Tuhan itu bukan ngomong duit ya. Hidupnya dia itu diabdikan untuk bisa melakukan kebenaran dan memberkati orang lain, betul? Ya. Jadi saya di sini enggak ngomong kalau kita ini harus mintanya sesuatu yang istilahnya untuk gereja. Ya memang itu baik. Sesuatu yang ini aku mengabdikan hidupku, misalkan Tuhan kalau engkau memberkati aku dengan sekian banyak penghasilan, pasti aku akan memberikan perpuluhan, pasti aku akan memberikan persembahan khusus. Bukan itu, masalahnya bukan itu. Kalau itu ada ya oke. Tapi yang di sini saya mau tekankan, hidup kita ini harus menjadi berkat buat orang lain dulu, karena kita mengerti kebenaran. Kalau kita tidak mengerti kebenaran, kita mau diberkati Tuhan sebanyak apapun, tapi kita penipu kayak Yakub, percuma. Kita tidak murah hati, percuma. Kita enggak rendah hati, percuma juga. Buat apa kita kaya tapi sombongnya minta ampun? Ya kan? Tidak memberkati orang lain. Itu yang saya mau tekankan supaya kita ini ngerti kalau minta itu tuh ya mungkin banyak dari kita termasuk saya juga. Kadang saya minta berdoa sama Tuhan tuh tidak dikabulkan, mungkin dipending, mungkin bisa lama. Karena permintaan kita ini dari ketiga kategori itu mungkin ada yang enggak benar gitu loh. Mungkin belum waktunya pertama, mungkin kedua permintaannya itu enggak berhikmat banget sih untuk memperkaya diri, untuk gengsi diri, itu kan enggak benar. Terus permintaan yang ketiga, ini permintaan yang betul. Kita harus melakukan permintaan yang istilahnya master key ini. Kita enggak usah ngomongin yang lain-lain, Tuhan aku mengasihi engkau. Kiranya aku boleh menjadi saluran berkat-Mu, udah selesai. Kalau saya berdoa sih setiap pagi begitu. Terima kasih Tuhan buat semuanya, ajar aku untuk setiap hari itu boleh lekat dengan hati-Mu. Boleh mengetahui kebenaran, boleh mengasihi banyak orang. Itu aja udah selesai, nanti yang lain akan nyusul sendiri. Enggak perlu kita berdoa, Tuhan hari ini aku minta sekian. Kebanyakan kita ngomongnya duit, dan duit terus. Bukan seperti itu. Harus kita ngomongin hati kita harus koreksi, kebenaran itu ada enggak? Ayo baca. Supaya kita tuh mengerti kebenaran. Karena dikatakan apa tadi pertama? Hanya kebenaran itu, pengertian kebenaran itu yang bisa memerdekakan kamu. Kalau kamu enggak mengerti kebenaran, kamu enggak akan merdeka. Merdeka apa? Hatimu merdeka. Tubuhmu merdeka, jiwamu merdeka, keuanganmu merdeka. Enggak akan itu terjadi. Jadi saya minta kita semua, ayolah giat mencari kebenaran, mengerti kebenaran, minta Tuhan roh pengertian supaya kita ini bisa mengerti kebenaran itu dulu, korek dulu dalam hati kita. Kita ini sukanya apa ya, sifat-sifat apa, latar belakang apa, budaya-budaya apa yang suka melekat dalam hati kita ini. Jadi kita tuh kalau mau baca firman Tuhan, wah kayaknya ini ada yang enggak benar nih. Kalau saya baca buku kumpulan khotbah orang ya, kadang tuh memang benar, saya tuh merasa ini kayaknya enggak benar ini nih. Kan ada tuh buku-buku seperti itu. Tapi karena kita mengerti kebenaran yang dari Alkitab sini, jadi kita ngerti, jangan ditelan mentah-mentah. Saya enggak ngomong semua hamba Tuhan itu enggak baik atau salah, enggak. Tapi kita harus ngerti loh. Kita kan dikasih otak kita nih harus mengerti kebenaran dulu. Baru kita nih ngerti kalau baca buku-buku yang banyak lah. Di toko buku itu banyak banget buku-buku rohani, kita nih ngerti, selain kita memperkaya diri, kita juga mengasah diri kita, supaya kita mengerti. Contoh ya, kalau dalam hidup
rumah tangga ya. Kadang kita ini kalau dikasih 1 bulan misalkan bayar listrik, bayar air, bayar kontrakan, kalau yang masih ngontrak, uang sekolah anak-anak, kebutuhan-kebutuhan pribadi, bayar telepon dan segala macamnya. Itu misalkan cukup 15 juta udah cukup lah buat bisa cover semuanya ya, jalani hidup bisa. Terus kalau setiap bulan Tuhan kasih kamu 17 juta, kira-kira menurut kamu itu sudah berkelebihan apa berkelimpahan apa pas? Berkelimpahan enggak? Butuhnya setiap bulan 15 juta nih, Tuhan tahu ya. Tuhan kasih kamu Kang Tau, nih 17 juta nih. Menurutmu Tuhan kasih kamu 17 juta, ada surplus berapa? 2 juta. Hidup kamu berkelimpahan atau enggak menurut kamu? Berkelimpahan dong. Kelewat kok, ada surplus 2 juta loh. Tapi kadang ini kan kita maunya lebih dari 2 juta. Bener enggak? Kita maunya ini kan kalau bisa 10 juta, 20 juta surplusnya supaya kita bisa beli motor, supaya kita beli ekstra mobil, supaya kita beli ekstra gadget. Bener enggak? Kita tuh tidak pernah mensyukuri loh. Kalau kita tuh butuh 15 juta, tek, semuanya bisa running. Bayar kontrakan ini itu, tetek bengek semuanya masih ada sisa 2 juta. Tidak merasa hidup berkelimpahan Mas Yan. Masih ngomong Tuhan aku kekurangan. Padahal masih sudah dikasih Tuhan 2 juta surplus. Itu kan artinya Anda berkelimpahan, kamu enggak kekurangan loh. Berkelimpahan itu yang mesti kita rubah mindset kita ya. Jadi jangan berpikir bahwa hikmat itu memang harus kita miliki, harus kita dapatkan. Karena untuk berpikir kayak seperti ini, 15 juta dikasih 17 juta, 2 juta aja kita enggak pernah mikir kalau itu hidup berkelimpahan. Enggak pernah kita mikir 2 juta yang surplus itu hidup kita yang berkelimpahan, enggak pernah mikir. Ngomongnya ya cuma 2 juta, paling ini nanti dibuat apa udah habis. Enggak pernah bersyukur, 2 juta surplus itu ternyata kita sudah kaya loh, sudah berkelimpahan. Karena apa? Karena semua kebutuhan sudah selesai kok, sudah dibayar. 1 bulan misalkan, atau pokoknya kebutuhan semuanya sudah selesai, kita masih ada sisa 2 juta. Berkelimpahan dong. Nah terserah 2 juta ini mau diapain? Mau makan-makan, ke Sushi Tei, apa Sushi Hero, atau uangnya untuk bantu orang, ya kan? Terserah kita. Oke, amin untuk firman Tuhan. Mari saya undang tim PPW untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan satu lagu. Selalu berdoa minta Tuhan hikmat dan pengertian. Amin. Supaya kita ini mengerti jalan-jalan hidup kita enggak salah ambil. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sungguh baik, amat baik buat hidup kami. Hari ini kami ada bukan karena kebetulan. Hari ini kami ada karena kasih sayang-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mensyukuri setiap hal yang kami alami. Karena kami tahu Engkau punya rencana yang jauh lebih indah daripada rencana kami Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian, berikan kami roh-Mu supaya kami boleh mengerti lebih lagi Tuhan kebenaran-Mu. Supaya kebenaran yang kami terima, yang kami pelajari Tuhan, yang kami imani Tuhan, boleh memerdekakan setiap kami Tuhan. Memerdekakan hidup kami, memerdekakan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mulia. Lebih dari segalanya kami menginginkan Engkau Tuhan. Lebih dari segala harta, emas, perak, dan permata, kami menginginkan hikmat dan pengertian itu Tuhan. Biarlah semua
yang boleh kami butuhkan Tuhan, Kau menyediakan buat kami. Tapi kami hanya minta satu hal Tuhan, biarlah kami boleh mengerti kebenaran-Mu itu Tuhan, sehingga hikmat dan pengertian boleh hinggap di dalam pikiran kami, bahkan tertanam di dalam pikiran kami. Segala hal, embel-embel yang lain Tuhan, kami tidak akan pusingkan lagi. Kami hanya minta hikmat-Mu, kami hanya minta pengertian dari-Mu Tuhan. Kami hanya minta supaya kami mempunyai hati yang bijaksana, hati yang selalu mengasihi Engkau Tuhan, mengasihi sesama. Biarlah permintaan ini Engkau kabulkan Tuhan. Bentuk setiap hati kami Tuhan yang ada di tempat ini, supaya hati kami penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Hati kami tidak gampang diombang-ambingkan dengan keinginan pribadi ataupun gengsi Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Izinkan, kami mau mengizinkan Roh Kudus-Mu untuk mengambil alih dalam setiap hidup kami. Kami boleh mengambil keputusan-keputusan yang benar. Kami boleh meminta permintaan-permintaan yang tanpa konsekuensi Tuhan. Kami boleh mengerti kenapa Engkau belum mengabulkan permintaan kami. Kami boleh mengerti kenapa Engkau mungkin menunda apa yang kami minta Tuhan. Semuanya untuk kebaikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh terus rajin untuk mengejar kebenaran-Mu, membaca firman-Mu siang dan malam, atau waktu yang kami sisihkan Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu lebih lagi Tuhan. Kami boleh mengasah hati kami, boleh mengasah pikiran kami, supaya kami boleh terus tajam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah benih-benih yang sudah tertanam Tuhan, yang sudah diberikan, boleh ditanam di tanah-tanah yang subur dalam hati kami, supaya kami boleh mengerti dalam mengambil segala keputusan buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan sekarang kami mau mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat dari Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah damai sejahtera, sukacita. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau melangkah, kau menjadi berkat buat orang banyak. Kau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Segala sesuatu yang dipegang oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan kita yang siap menerima berkat-berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan bagimu Tuhan.